seluruh dunia ini, Pak, seluruh dunia ini cuma ada di Indonesia pelanggar protokol kesehatan diperlakukan dengan keji dan biadab. Loh, ini aneh. Yang merubah dasar negara PDIP, yang merubah ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan berbudayaan PDIP, yang koruptor, sarang koruptor PDIP, yang jadi buron, koruptornya jadi buron itu juga dari PDIP, yang melakukan makar terhadap Papua itu Penny Wenda, tapi yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak? Dan setelah 20 tahun wafat Rasulullah SAW, tepat pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Rasulullah Amr bin As diutus untuk mendakwahkan Islam di Turkistan Timur. Nah, ternyata di sana sudah ada teknologi kertas, sehingga akhirnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an mengambil satu policy kebijakan kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Ini dampak daripada dakwah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, bukan Amr bin As. Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah. Makanya di kawasan Turkistan Timur itu ada masjid yang umurnya 1274 tahun umurnya. Nah, itu. Tapi begitu komunis bangkit langsung dicaplok Turkistan Timur, dirubah namanya jadi Xinjiang. Nah, di sana umat Islam namanya umat Islam Uighur. Itu 5 juta suami-suami umat Islam itu dimasukkan di kamp-kamp tahanan. Istrinya disuruh tetap di rumah, anaknya diambil untuk dididik di kamp-kamp tahanan. Dari 5 juta umat Islam di kamp-kamp tahanan di kawasan Xinjiang itu 1 juta yang dibunuh. Dulu videonya sudah saya tayangkan. Dari 1 juta yang dibunuh itu diambil organ tubuhnya, jantungnya, ginjal, paru-paru. Bahkan dulu sudah saya tayangkan videonya, ada yang ditembak belum mati, Pak. Langsung diambil, dibedah tanpa bius, padahal masih hidup, ditembak tapi masih hidup. Jahat sekali. Bahkan Partai Komunis Cina mendapatkan imbalan dari jual beli organ tubuh umat Islam Uighur itu kurang lebih kalau dinilai rupiah itu 14 triliun rupiah. Jahat. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian India, Perdana Menteri India memerintahkan untuk melakukan genosida, pemusnahan massal kaum muslimin yang ada di India. Dulu videonya sudah saya. Ini masa-masa penyiksaan kaum muslimin lingkup global. Dalilnya apa? Tadi kan sudah saya sampaikan, surah Al-Imran ayat 140. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan Allah ingin menghendaki sebagian mukmin mati syahid. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Makanya saat-saat penyiksaan kaum muslimin di beberapa belahan dunia ini, jangan memakai kacamata manusia, tapi pakailah kacamata iman. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Itu kemuliaan dari sisi Allah. Makanya jangan sekali-kali mengatakan orang yang mati syahid itu mati. Jangan. Orang yang mati syahid kata Allah itu tetap hidup, dan Allah sendiri yang memberikan rizki dari sisinya. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Palestina, Suriah. Nah, kira-kira penyiksaan kaum muslimin di Indonesia ada enggak? Ada enggak? Ada. Di tengah-tengah mayoritas muslim di Indonesia, ya kan? Ketika kita memasuki era Nasakom jilid 2, memasuki Nasakom jilid 2 ini, berapa umat Islam di Indonesia yang jadi target untuk dibunuh? Di Indonesia juga ada. Ya, makanya Nasakom jilid 2 ini kan, kalau dulu nasionalisnya PNI, agamanya NU, terus komunisnya PKI. Kalau sekarang nasionalisnya PDIP,
agamanya Islam Nusantara, kemudian komunisnya TKI Perjuangan. Ini Nasakom Jilid 2. Bahkan yang kita saksikan bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira gambar ini nggak usah saya terangkan, saya kira ini sudah kita saksikan seperti ini. Gambar saja. Ini Nasakom Jilid 2, membuka hubungan pada Israel, Yahudi dan Nasrani, Vatikan. Ya, Bapak, ini gambar-gambar saja. Saya kira Bapak Ibu semuanya paham. Ketika pertama mulus, karena di sana ada Stan Greenberg, orang Yahudi cukup militan yang paham betul situasi Indonesia. Nah, begitu masuk periode kedua, berapa korbannya yang di depan Bawaslu itu? 897 kaum muslimin yang luka-luka akibat tembakan dan pukulan. 897 orang, 300 lebih yang disiksa di penjara, disiksa di dalam penjara. 52 orang hilang sampai hari ini. 10 syahid, 3 diantaranya anak SMP. 3 diantaranya anak SMP, salah satunya namanya Harun Al-Rashid. Itu dibantai 10 brimob, Pak. Anak SMP. Itu videonya kan viral. Disaduk, diinjak, hantam pakai balok kayu, kepala yang dihantam dengan popor senjata. Bahkan jasadnya diketemukan di selokan. Itu seorang relawan mencoba untuk mengangkat jenazahnya itu dipegang kepalanya, batoknya sudah hancur, Pak. Tempurungnya sudah hancur. Di Indonesia juga ada penyiksaan seperti ini. Padahal konstitusi negara kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Indonesia berubah jadi negara biadab. Ini Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Padahal kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 93, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzim. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam dan kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan, Allah akan siapkan azab yang lebih besar. Bahkan Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zabalad dunya ahwan 'ala Allah min qatal mu'minin bighairi haqq. Jadi hilangnya, hancurnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibanding dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Jadi mahal, Pak, darahnya seorang muslim. Tapi di Indonesia murah sekali. Sampai diulangi lagi 6 syuhada, diulangi lagi. Ini benar-benar kejahatan kemanusiaan yang sangat biadab. Ada 19 lubang tembakan di 6 jasad syuhada ini. 19 tembakan. Dan ternyata disiksa dulu di sebuah tempat. Ya coba, ada yang melepuh punggungnya. Itu ada informasi dibakar, ada informasi disiram air keras. Ada goresan di sayat lehernya. Bahkan ditembak dari belakang dan jarak dekat, tembus ke mata. Ini ada yang tembak di sini, tembus ke sini. Jebol, Pak, masih serbuk misiu itu masih ada
berarti tembakan jarak dekat, tapi disiksa lebih dulu. Ngeri. Kita hanya bisa berdoa, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya. Bahkan luar negeri juga menyoroti ini, Pak. Bahkan sampai media-media internasional, seluruh dunia ini, Pak, seluruh dunia ini cuma ada di Indonesia pelanggar protokol kesehatan diperlakukan dengan keji dan biadab. Seluruh dunia cuma ada di Indonesia ini, disiksa, ditembak, dibunuh dengan cara-cara yang biadab. Sampai ke Dubes Jerman, beliau punya satelit, dia tahu data-datanya. Bahkan Dr. Lynn Wilson, ini dosen senior di Murdoch University Australia Barat, diprihatin kenapa Indonesia berubah jadi negara biadab terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan sampai umat Islam Amerika minta meninggalnya 6 laskar FP diusut tuntas. Jadi ini seluruh dunia. Begitu juga negara-negara Timur Tengah, biadab sekali. Bapak ibu yang dirahmati Allah, akhirnya rezim panik sehingga rest area kilometer 50 ditutup untuk selama-lamanya untuk menghilangkan jejak. Bahkan akhirnya bapak ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi sampai Komisi 3 DPR RI, Pak Muhammad Syafi'i, negara tidak boleh kalah dari oknum polisi pelanggar hukum. Bahkan sampai dosen kepolisian dari UI ini, dia kecewa, kok ini semakin biadab seperti ini. Bapak ibu yang dirahmati Allah, bahkan Kontras sudah mengatakan ini pelanggaran HAM berat. Bahkan jurnalis investigator sudah melakukan itu. Jadi ini semakin jelas keterlibatan operasi intelijen Delima dalam pembantaian 6 syuhada ini. Bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi ini praktek-praktek komunis. Ini sejarah berulang lagi. Ya, bahkan bapak ibu yang dirahmati Allah, ini aneh. Yang merubah dasar negara PDIP, yang merubah ketuhanan yang Maha Esa dirubah jadi ketuhanan berbudayaan PDIP, yang koruptor, sarang koruptor PDIP, yang jadi buron, koruptornya jadi buron itu juga dari PDIP, yang melakukan makar terhadap Papua itu Benny Wenda, tapi yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak? Jadi aneh. Jadi ini perlu tes akal sehat. Jadi kalau 6 jenderal pada masa peristiwa G30 1 Oktober itu kan, G30 SPKI, kemudian malamnya 6 jenderal dibunuh oleh PKI yang dibubarkan. Nah sekarang aneh, 6 anggota FPI dibunuh, yang dibubarkan FPI. Masuk akal enggak itu? Ini kita perlu tes akal sehat. Jadi kita ini dipaksa untuk jadi dungu. 2 ditambah 2 dipaksa untuk jawabnya 6. Ya dipaksa, padahal 2 tambah 2 itu 4. Tapi sekarang kita dipaksa untuk seperti itu. Astagfirullah. Gusti Allah mboten sare. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulman fa inna dzulman dzulumati yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil qiyamah. Bahkan Rasulullah perintahkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Cegah kezalimannya. Sementara yang dizalimi bantu, karena Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.